Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani dengan NIM 2510116220022. Maaf. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang hakikat bahasa yang terdiri atas pengertian, ciri-ciri dan juga fungsi. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri mereka. Ciri-ciri bahasa antara lain, bahasa adalah bunyi. Seperti yang di pengertiannya tadi, bahasa adalah sistem bunyi. Jelas, cirinya adalah bunyi. Yang kedua, bahasa adalah makna. Bahasa itu bermakna karena ia digunakan untuk berkomunikasi, mengidentifikasikan diri, bekerja sama, dan lain sebagainya. Ia haruslah bermakna. Jika tidak bermakna, itu bukanlah bahasa. Yang ketiga, bahasa itu adalah lambang karena ia mewakili objek sesuatu dengan lambang bunyi ataupun kata yang dibuat ya. Selanjutnya, bahasa itu bersistem karena tentu saja bahasa itu ada aturan yang terstruktur, ada fonologi yang mengatur bunyi, ada morfologi yang mengatur bentuk kata, ada sintaksis yang mengatur susunan kalimat, serta ada semantik yang mengatur makna dari bunyi, kata, dan kalimat itu. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer. Penjelasan arbitrer ini akan saya gabung dengan ciri bahasa selanjutnya, yaitu konvensional. Arbitrer dan konvensional ini saling berhubungan karena arbitrer, pertama arbitrer itu sewenang-wenang, sedangkan konvensional itu kesepakatan sosial. Nah, apa hubungannya? Jadi arbitrer itu begini ya, antara lambang bahasa yaitu bunyi atau kata dengan objek dengan makna yang mana objek yang diwakili bunyi tadi itu tidak ada alasan secara alam ilmiah atau ada kaitannya gitu, dan bersifat wajib, itu tidak ada. Seperti ini namanya sendok. Kenapa ini dinamai sendok? Karena ini tadi ya, ini terkait konvensional, kesepakatan sosial. Karena orang-orang sepakat menamainya sendok, menyebutnya sendok. Jadi namanya sendok karena tidak ada alasan yang ilmiah atau apa maknanya, ada filosofinya, ini tidak. Ini hanya karena kesepakatan sosial. Nah, mungkin bisa dipahami ya arbitrer dan konvensional tadi. Selanjutnya, bahasa itu unik karena dia memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem komunikasi lain, seperti kode yang dibuat manusia ataupun isyarat hewan, bunyi hewan ya. Apakah bunyi hewan itu mempunyai sistem yang terstruktur seperti bahasa? Jawabannya adalah tidak. Nah, itu adalah letak uniknya bahasa. Selanjutnya, bahasa itu bersifat universal. Jelas ya, semua menggunakan bahasa di dunia ini. Tidak ada yang tidak menggunakan. Selanjutnya, bahasa itu bervariasi. Nah, bervariasi di Kalimantan Selatan saja kita umumnya menggunakan bahasa Banjar, tetapi ada juga di tiap-tiap kampung atau kabupaten itu mempunyai bahasanya tersendiri lagi. Nah, itu yang namanya bervariasi, ya kan? Atau secara global deh, ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, Jepang. Nah, itu bervariasi, ya kan? Bahasa itu bervariasi. Selanjutnya, bahasa itu dinamis. Ia berubah. tidak stagnan. Dia berubah mengikuti
perkembangan zaman atau lingkungan, budaya, bisa juga. Dan selanjutnya bahasa itu produktif. Nah, bahasa ini terus berkembang. Ya, ada sama ya seperti dinamis tadi, dia mengikuti perkembangan zaman, terus berkembang. Ada bahasa-bahasa baru yang muncul, dan juga ada bahasa-bahasa yang lama yang sudah tidak dipakai lagi. Itu produktif ya. Yang terakhir, jadi bahasa adalah manusiawi. Jelas ya, karena bahasa ini digunakan oleh manusia, jelas dia ciri-cirinya manusiawi. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi bahasa. Di sini ada dua pendapat dari Pinocchiaro dan juga Halliday. Saya akan mengambil pendapatnya Pinocchiaro karena sebenarnya dua pendapat ini kurang lebih sama saja, dan punya Pinocchiaro ini lebih singkat saja. Jadi saya mengambil yang ini. Pertama, fungsi bahasa itu personal, untuk mengekspresikan perasaan kita, emosi, dan sikap kita. Nah, diri kita ya, ini personal. Yang kedua, interpersonal, untuk menjaga hubungan antar kelompok sosial, berinteraksi dengan orang lain, seperti menanyakan kabar, apa kabar, begitu ya. Nah, mungkin semoga bisa dipahami ya. Yang selanjutnya ada direktif, ini untuk meminta atau memerintah seseorang. Yang selanjutnya lagi ada referensial, ini untuk fungsinya untuk ya memberikan pengajaran atau memberikan informasi seperti yang saya lakukan sekarang. Ini referensial, salah satu fungsi bahasa. Yang terakhir ada imajinatif. Fungsi bahasa itu imajinatif ya, bisa menghasilkan kreativitas seperti karya-karya sastra berupa puisi, pantun, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari hakikat bahasa menurut saya. Saya sangat sadar jika ada tentunya banyak kekurangan dari penjelasan saya, dan mungkin beberapa tidak dapat dipahami. Saya memohon maaf atas semua kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.